Halo, selamat pagi. Salam sejahtera. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Yahya Teguh Wijaya, spesialis paru FCCP. Di mana saya adalah dosen dan tetap dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Dan saya menjadi dosen sejak tahun 2001. Jadi sudah sekitar 24 tahun. Saya dosen di bidang ilmu penyakit respirasi. Sekaligus saya juga mengampu sebagai koordinator blok respirasi, di mana saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain asma bronkiale, PPOK atau penyakit paru obstruksi kronik, pneumonia, kanker paru. Video ini merupakan penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau sering juga disebut PDD UKT PT di bidang pengajaran yang dibuat untuk memenuhi salah satu syarat keikutsertaan dalam sertifikasi dosen. Mata kuliah yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah salah satu dari sekian banyak penyakit respirasi yang kasusnya juga cukup banyak di masyarakat, yaitu mata kuliah asma bronkiale. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai asma bronkiale sebagai penyakit respirasi yang sering ditemukan dalam praktek sehari-hari sebagai dokter umum. Materi mencakup definisi asma, apakah itu asma, patofisiologinya, bagaimana sampai terjadi suatu asma, cara menegakkan diagnosis, bagaimana membedakan asma bronkiale dan dari penyakit-penyakit lain yang punya gejala yang mirip, klasifikasi, derajat keparahan asmanya, serta bagaimana strategi tata laksana asma berbasis bukti, evidence based. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa juga akan memahami pentingnya komunikasi terapeutik. Nah, karena dalam mata kuliah asma ini memang sangat penting sekali komunikasi antara dokter dan pasien. Di mana pasien harus bisa mengenali apa itu gejala yang muncul, apa yang harus dilakukan ketika gejala itu muncul, dan bagaimana mencari pertolongan. Dan juga dengan cara komunikasi yang baik ini bisa meningkatkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Kemampuan akhir yang diharapkan atau learning outcomes dari tujuan pembelajaran setelah mengikuti perkuliahan asma ini, mahasiswa diharapkan mampu, yang pertama adalah mengerti apa itu asma bronkiale. Yang seperti saya sampaikan tadi, bisa membedakan dengan penyakit-penyakit lain yang mirip. Dan kedua, menjelaskan bagaimana mekanisme terjadinya asma. Apa saja proses-proses yang terlibat sehingga seseorang bisa muncul keluhan atau serangan asma. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis asma berdasarkan fenotip klinis dan derajat keparahan. Karena asma bukan sekedar satu penyakit saja, tapi juga ada banyak pembagian di dalamnya. Yang keempat, menegakkan diagnosis klinis asma pada pasien. Jadi bukan saja bisa mengenali asma, tapi juga menentukan tingkat keparahan dari asma pasien, klasifikasinya di mana. Karena itu juga nanti menentukan bagaimana menyusun rencana tata laksana asma, baik itu farmakologis berupa obat-obatan maupun yang non-farmakologis, seperti contohnya melakukan senam asma atau olahraga yang tepat bagi penderita asma. Yang terakhir, merancang dan menerapkan strategi edukasi kesehatan terkait pengelolaan asma. Seperti saya sampaikan tadi, disinilah kesempatan dokter menjelaskan bagaimana pasien itu mengenali kapan dia muncul serangan, apa yang harus dia lakukan ketika serangan terjadi, dan apa yang harus obat-obat yang harus dipakai. Teknik atau metode pembelajaran meliputi yang pertama adalah kuliah. Kuliah ini bisa dilakukan baik secara online maupun onsite. Yang berikutnya problem based learning atau diskusi ilustrasi kasus pasien dengan asma yang mungkin ditemukan pada praktek sehari-hari. Di sini kita melakukan pemeriksaan langsung di bedside teaching di samping pasien, bagaimana kita menanyakan bagaimana cara menanyakan anamnesis pasien dengan baik, bagaimana cara memeriksa. Yang berikutnya adalah diskusi berbasis video mengenai macam-macam jenis inhaler dan teknik penggunaannya. Kita tahu bahwa saat ini di pasaran ada banyak sekali jenis atau macam alat-alat asma atau inhaler yang dipakai. Dan sebagai dokter, si mahasiswa tadi sebagai calon dokter harus mengerti masing-masing cara kerjanya, supaya nantinya bisa memberikan edukasi kepada pasiennya bagaimana cara menggunakan masing-masing alat tersebut.
Yang berikutnya adalah role play atau simulasi edukasi pasien asma mengenai kepatuhan berobat dan teknik penggunaan inhaler. Jadi si calon dokter tadi diberi kesempatan juga untuk menjelaskan langsung kepada pasien, mempraktekkan, memperagakan bagaimana cara penggunaan alat asma tersebut. Materi kuliah berasal dari slide kuliah asma dari yang saya susun. Sistem penilaian yang digunakan adalah yang pertama adalah mini CX dengan bobot 25%, di mana di sini menilai performa klinis mahasiswa saat melakukan anamnesis, saat pemeriksaan fisik pada pasien asma, bagaimana komunikasinya, bagaimana pendekatannya, sopan santunnya terhadap pasien, dan keterampilan klinis, di mana tahap demi tahap pemeriksaan itu dilakukan secara sistematis. Berikutnya adalah case-based discussion dengan bobot 25%. Di sini menilai penalaran klinis mahasiswa mengenai kasus asma, mulai diskusi mendalam yang terstruktur pada kasus nyata pasien dengan asma. Ya, di sini kita menilai bagaimana cara mahasiswa tadi menganalisa kasus-kasus asma itu, bagaimana jalan berpikirnya. Yang berikutnya adalah referat atau tinjauan pustaka, bobotnya 20%. Di sini menilai kemampuan mahasiswa dalam menyusun tinjauan pustaka berdasarkan evidence-based medicine mengenai topik asma. Kemampuan mahasiswa baik dalam mencari jurnal, baik dalam membaca jurnal, baik dalam mengkritisi jurnal, itu sangat penting. Di sinilah dinilai bagaimana mereka bisa menemukan jurnal yang tepat, yang berkualitas, dan bagaimana mereka mengkritisi jurnal tersebut. Dan yang terakhir tentu saja adalah ujian akhir dengan bobot 30% yang merupakan ujian komprehensif yang menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik pada pasien-pasien dengan gejala asma. Di sini kita menggunakan penalaran klinis untuk menegakkan diagnosis dan bagaimana si mahasiswa tadi merumuskan tata laksana yang rasional tentu saja berdasarkan evidence-based medicine. Di sini diperlihatkan bagaimana yang proses yang disebut bedside teaching. Artinya kita mengajar langsung kepada mahasiswa kita bagaimana menghadapi pasien, bagaimana memeriksa, mendengarkan suara napas yang sangat penting pada kasus-kasus paru, di mana mahasiswa mempraktekkan langsung dengan bimbingan kita. Napasnya dalam, atau dangkal, atau tenang, kalau begini. Ya, coba tahan sini dulu napasnya. Ya, masih BPS ya, nggak ada longking, ada suara napasnya bising juga ada. Ya masih bagus itu napasnya ya. Di kalian operasi juga kalian bandingkan ya. Itu oke, baik Bu. Ya, di sini kita mengajar mahasiswa bagaimana menganalisa suatu foto ronsen paru. Pada kasus paru atau ilmu respirasi, maka alat diagnosis utama adalah ronsen. Kita tidak bisa membedakan kasus-kasus paru hanya berdasarkan laboratorium darah. Bahkan boleh dibilang kadang-kadang normal semua, mau itu semua kasus paru, mau TBC, pneumonia, asma, PPOK, lab darah bisa normal. Maka cara satu-satunya menentukan diagnosis yang tepat pada kasus asma harus menggunakan menganalisa foto ronsen dari pasien-pasien kita. Itu sebabnya mahasiswa penting sekali mengetahui bagaimana cara membaca suatu foto ronsen. Kita lihat jantungnya. Ya, kadang-kadang kita lupa untuk lihat itu. Kita lihat sebagai kardiomegali. Lalu ada misalkan ada di sini aortanya. Ini aorta kita lihat apakah normal atau ada aneurisma misalkan. Ada benjolan tidak. Menghitung nadi. Khusus pada kasus asma, sebenarnya di Indonesia ini ada senam asma Indonesia, di mana senam ini dikhusus untuk penderita asma, sehingga gerakan-gerakannya sudah disusun sedemikian rupa oleh para pakar untuk penderita asma. Nah, bagi calon-calon dokter ini perlu sekali mereka mengetahui gerakannya bagaimana sih senam asma. Mereka harus mengenal itu. Siapa tahu nanti di tempat mereka praktek, dimanapun mereka berada, di tempat-tempat terpencil sekalipun, mereka bisa melatih pasien-pasien mereka, mengedukasi untuk melakukan gerakan-gerakan senam asma. Diharapkan dengan proses ini, maka penderita asma bisa lebih baik lagi kualitas hidupnya. 2, 3, 4, 5, 6,
Ya, jadi kita akan mulai perkuliahan kita di bagian respirasi. Jadi pada topik pada siang hari ini adalah asma bronkial. Asma bronkial ini ya. Asma bronkial ini penting karena merupakan masalah kesehatan dunia yang serius. Artinya sampai hari ini belum ada satu terapi atau apapun yang betul-betul bisa meniadakan asma bronkial. Jadi mulai hari semoga duda dari dulu sampai sekarang dan juga yang akan datang pun kalian pasti akan menjumpai pasien-pasien dengan asma bronkial. Kita tidak akan pernah bisa mengeliminir atau menghilangkan penyakit ini dari muka bumi. Dan yang berikutnya adalah kalian bisa mendiagnosis asma. Kita tahu gejala sesak napas itu bisa dibagi banyak. Ya, tidak hanya asma, bisa PPOK, bisa jantung, bisa yang lain-lain. Bagaimana kita mendiagnosis itu, dan yang terakhir memberikan terapi, tentu saja yang evidence based dan yang update ya. Karena perkembangannya dia penyakit asma ini pengobatannya juga berubah terus. Dari zaman saya kuliah sampai sekarang sudah berkali-kali mengalami perubahan. Ini mekanismenya, dasarnya adalah inflamasi, di mana inflamasi ini bisa karena faktor atopik, ada pencetus, bisa untuk pencetus ya, yang menyebabkan saluran nafasnya jadi responsif, hiperresponsif, sangat sensitif, dan itu menyebabkan adanya aliran hambatan air udara yang menimbulkan gejala-gejala. Diagnosisnya ya standar, tentu saja anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fungsi paru, laboratorium, X-ray, dan bronchial provocation test. Kalau lebih dari sekali dalam setahun itu sudah terkontrol sebagian. Kalau makin sering, malah setiap seminggu sekali, itu tidak terkontrol sama sekali. Ya, jadi ini yang bisa membedakan dari situ. Asma itu saya katakan tadi, kalau seorang punya asma, sekali punya asma, seumur hidup punya asma, nggak akan hilang lagi. Nah, tetapi tidak berarti dia terus-terusan serangan. Kapan muncul serangan? Kalau ada pencetus. Makanya saya katakan tadi, kalau anamnesis, cari gali pencetusnya apa, gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah kerja mengontrol, mengenali pencetus-pencetusnya apa, faktor-faktor resikonya apa, kenapa dia bisa serangan. Nah, itu digali dan dihindari. Yang kedua baru kita bicara tentang obat-obatan asma. Jadi ada dua kelompok obat asma. Kenapa? Kita lihat di sini. Pelega berfungsi untuk melegakan, membuka saluran nafas yang sempit. Sementara antiinflamasinya untuk menekan inflamasinya. Contoh kasus, Nyonya YH 38 tahun, 2 hari batuk sesak. Nah, riwayatnya 2 hari dia batuk dahak, pilek sedikit, ada sesak napas. Riwayat asma sejak SMA, pakai obat semprot. Pentolin ini paling umum karena datang ke apotek, tanya orang apotek langsung dikasih itu, ya. Dalam 1 tahun terakhir sesak napas dirasakan tiap hari sehingga penderita menggunakan pentolin inhaler 1-2 spray tiap hari. Nah, klasifikasinya apa? Tiap hari serangan. Terkontrol penuh, terkontrol sebagian atau tidak terkontrol? Ya, tidak terkontrol. Ya, jadi tidak terkontrol, ya, serang tidak terkontrol. PPS kanan kiri ada bising. Perhatikan bentuk ronsennya. Bentuk ronsennya apa ini? Ada kelainan nggak? Bentuk ronsennya? Normal, ya kan? Benar, betul. Kalian jawabannya betul. Normal. Nah, ini juga pada asma umumnya memang normal. Karena jangan lupa asma kelainan di saluran nafas, bukan di jaringan paru. Maka itu foto ronsen normal. Ya, jadi jangan terpaku. Kadang-kadang pasien juga datang, dok, tapi saya asma, dok, tapi foto ronsen normal. Ya memang normal ibu. Karena pada asma foto ronsennya kan normal. Ya, penata laksananya saran kalian apa ke pasien tersebut? Salah satu deh, kamu yang paling dekat. Kalau asma ada dari faktor pencetusnya dulu. Oke, faktor pencetusnya, betul. Nah, pada kasus ini pekerjaannya mungkin bisa pakai masker. ya betul. Ya, itu salah satu cara ya.
sudah menolong sebenarnya. Apalagi dan kalau faktor pencetus terus apa lagi yang kami masalahkan? Kontrol dua komputer untuk pemilihan obat-obatan itu. Buat apa? Saya dokternya kamu buat apa yang kamu sarankan? Bronchodilator. Ternyata dia sama pakai pentoli, inhaler. Untuk menekan inflamasi sama dengan steroid. Ya, di pengontrol yang kurang, ya kan? Pada kasus ini, betul, dia sudah punya liver. Perlu nggak pengontrol pada kasus ini? Perlu kan? Kenapa perlu? Karena status dia adalah tidak terkontrol, ya kan? Kalau dia terkontrol penuh, tidak perlu pengontrol. Kalau dia tidak terkontrol, jelas perlu pengontrol kan? Logikanya. Pengontrol apa yang kamu sarankan? Jadi dia saya sebut, sudah betul itu. Apa tadi? Yang kamu sebut tadi. Pengontrol paling utama untuk antiinflamasi adalah steroid. Tapi steroid yang apa? Inhalasi. Betul. Nah, kenapa inhalasi? Kenapa inhalasi yang perlu? Ayo, ada saran? Kenapa? Karena tujuannya langsung ke saluran nafas itu. Ya, langsung ke saluran nafas. Betul. Inhalasi, kelebihan inhalasi dibandingkan oral adalah dia langsung bekerja di saluran nafas, topikal. Kalau kamu balikin, kamu minum tablet, masuknya ke lambung, dipecah dulu sama lambung, diurai dulu, masuk pembuluh darah, muter dulu ke seluruh tubuh, masuk parunya tinggal sedikit. Tapi kalau semprot langsung ke saluran nafas. Yang pertama. Yang kedua, alasannya steroidnya inhalasi apa? Dari efek samping. Yes, efek samping. Kita tahu steroid itu bukan obat yang boleh dibuat main-main. Efek sampingnya banyak. Ya. Yang ketiga adalah jangan lupa kontrol dipakai pendek atau jangka panjang. Jangka panjang, ya kan? Tidak ada yang namanya kontrol kalau dipakai seminggu jelas bukan kontrol. Pakainya jangka panjang. Jadi kalau jangka panjang efek sampingnya besar, ya kita sudah menghindari. Maka itu kita pilih yang inhalasi. Dan untungnya sekarang sudah banyak inhalasi yang beredar di pasaran, steroid inhalasi. Tapi ini kita lihat di thread yang saya sampaikan. Salah satu pilihannya justru yang kontrolnya yang apa? Yang kombinasi. Jadi kamu lihat kan, pakai dua obat yang tadi yang ini. Jadi ada dua kombinasi, bronchodilator dan anti-inflamasi. Bronchodilatornya karena ini untuk controller, bronchodilatornya yang apa? Short acting atau long acting? Long acting, betul. Kalau short acting Ventolin tadi untuk di liver. Short acting untuk liver karena apa? Dibutuhkan kerja cepat dalam hitungan semenit. Di liver itu kalau yang short acting sudah bekerja dia. Tapi long acting kadang untuk mengontrol. Ya, short acting itu kalau biasanya kerja cepat tapi cepat hilang di dalam tubuh kita. Maksimal 4 jam sudah nggak ada efeknya itu. Tapi semenit sudah kerja. Nah, long acting enggak. Punya itu sampai 12 jam, bahkan ada yang sampai 24 jam. Nah, jadi kombinasinya itu. Makanya kita berikan long acting beta 2 agonis plus antiinflamasi steroid inhalasi. Nah, sekarang saya dapat di pasaran kan ada yang Symbicort, Seretep, Novel, semua adalah kombinasi dua obat ini. Itu alasannya kenapa kontrolor pakai dua obat. Karena memang kita dulu bekerja di dua tempat. Nah, makanya saya sampaikan kita kenal patofisiologinya, kita kenal patogenesisnya, kita bisa membayangkan terapi yang cocok apa. Oke? Ya, selamat sore dokter dan teman-teman. Izin bertanya dok, kalau misalnya dalam penata laksanaan dari pasien tersebut misalnya kita nggak ada alat-alat, misalnya praktek mandiri dok, cuman obat minum yang bisa dipakai. Misalnya pasiennya alergi dengan salbutamol dan efek sampingnya yang tremor dok,
apakah boleh diganti pakai tiofilin dok atau bagaimana? Terima kasih dok. Saya itu pernah ditelepon jam 4 subuh mahasiswa saya, mantan mahasiswa saya yang kerja di Wamena, Pucuk Gunung. Dia lagi jaga di IGD, ada pasien baru masuk, asma, serangan sesek berat, hamil. Nah dia lupa bahwa jamnya beda, dia jam 6, saya masih jam 4. Jadi dia telepon, dok minta tolong, ini konsul dok, ada pasien ini sesek berat, hamil, saya bisa kasih apa? Nah, saya sudah kasih uap tapi masih sesek. Saya tanyanya pertanyaan saya pertama apa yang ada di tempatmu apa jawaban? Jadi kita jangan takut walaupun kamu keterbatasan, apa yang ada di tempatmu itu harus dimanfaatkan sebisa-bisanya, ya kan? Nah, jadi pertanyaan kamu pilihan bronchodilator, ya kan? Yang mana yang tidak memberikan tremor? Kalau yang tadi Ya, setuju. Nah ini bedanya dengan PPOK. Kalau PPOK exacerbasi itu mayoritas 90% lebih itu karena infeksi. Jadi pada PPOK kalau ada exacerbasi kasih antibiotik. Walaupun belum jelas ada infeksi atau bukan infeksi. Tapi asma bukan. Asma adalah alergen. Jadi pada asma kapan dikasih antibiotik? Kalau jelas ada tanda-tanda infeksi, misalkan ada panas, ya kan? Leukositosis, ada nyeri tenggorokan, misalkan. Jelas ada tanda-tanda infeksi, itu betul dikasih obat-obat antibiotik. Tapi kalau tidak ada indikasi itu antibiotik. Ya. Beda dengan sekali lagi PPOK. PPOK misalkan exacerbasi akut, tidak ada panas, tidak ada leukositosis, tetap kita kasih antibiotik. Pada PPOK, ya itu membedakan. Ya, jadi sebagai kesimpulan, asma adalah penyakit masalah kesehatan masyarakat. Jadi setiap hari ada. Bahkan percaya enggak, kalau kalian besok praktek, ya, bagi dokter umum pun di puskesmas dimanapun, pasti akan ketemu pasien asma. Seperti contohnya saya ditelepon mahasiswa saya tadi di Puncak Gunung, Wamena dan sana, itu bisa serangan asma mendadak, ya. Jadi kalian harus menguasai asma. Asma disebabkan inflamasi kronik yang menetap. Sekali ada, tidak bisa hilang lagi inflamasi kroniknya. Diagnosis terutama berdasarkan anamnesis yang cermat dan sistematis untuk bisa memilah-milah, menyingkirkan ini bukan asma atau ini asma. Penata laksanaan ditujukan untuk mengurangi atau mengontrol faktor pencetus. Tadi sudah betul. Yang pertama di kalian contoh kasus tadi, pencetusnya dihilangkan dulu. Diobati kalau ada terus pencetusnya ya nggak sembuh-sembuh juga. Obat asma ada 2 golongan, jadi kalian sudah belajar juga. Bahkan kalian bisa mengaplikasikan kapan butuh liver saja, kapan butuh tambahan pengontrol. Itu sudah tepat ya. Nah, semoga itu bermanfaat. Nanti kalian kalau praktek bisa mengatasi asma. Kalau tidak bisa, telepon saya. Ya, demikianlah apa yang saya sampaikan tentang materi pembelajaran di bidang respirasi, khususnya untuk kasus asma bronkiale yang sudah saya sampaikan. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua.